Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Jemaah yang berbahagia yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu, saudara dan saudari, adik-adik kaum muslimin yang semoga mendapatkan limpahan rahmat dari Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita untuk senantiasa bersyukur atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, yaitu dengan mengakui bahwasanya segala nikmat itu datangnya dari Allah. Kemudian kita banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita gunakan segala nikmat tersebut dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat dan salam akan senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan segenap umatnya yang mengikuti ajarannya hingga akhir zaman nanti. Bapak dan Ibu, jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema pembahasan pengajian tafsir pada malam hari ini adalah berjudul Perintah Allah kepada Bani Israel. Sebagaimana ini juga judul pada pertemuan sebelumnya. Karena pembahasan ini pun semuanya berkaitan dengan perintah-perintah Allah kepada mereka, ya. Dan untuk kedua kalinya Allah memanggil mereka, ya Bani Israel. Di ayat ke-47 mengulangi panggilan Allah kepada mereka yang terdapat di dalam ayat ke-40, ya. Diulangi dua kali, dipanggil untuk kedua kalinya. Ini menunjukkan ada penekanan sesuatu yang sangat besar kepada mereka, ya. Dan tersirat di dalam perintah-perintah ini atau ayat-ayat yang akan kita bacakan ini tersirat sifat-sifat mereka, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat-ayat yang mulia ini, ya. Untuk itu sebelumnya kita baca terlebih dahulu. Kita baca dari ayat berapa? Ya, dari ayat 40 nggih. 40 sampai 48 ya. 40 sampai 48. Ya, diawali dengan membaca ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum
ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون ya ilaihi raji'un, hinya pendek ya. Ya, nah. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'a ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون Masya Allah ya. Dari ayat sebelumnya disebutkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Yang pertama adalah mereka diperintahkan untuk mengingat nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada mereka. Kemudian yang berikutnya Allah memerintahkan mereka untuk menepati janji ya. Dan Allah juga menyebutkan akan menepati janji ya. Akan membalas hal tersebut. Kemudian mereka diperintahkan oleh Allah untuk beriman kepada Al-Quran dan beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka dilarang dari apa? Memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga yang murah.
Kemudian mereka dilarang dari mencampur adukan kebenaran dan kebatilan, dan dilarang dari menutupi kebenaran. Dan mereka diperintahkan untuk menegakkan sholat dan menunaikan zakat, dan mengerjakan sholat itu bersama orang-orang yang sholat. Maka di ayat 44 ini dilanjutkan, Allah berfirman, "Atamuruna nas bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab." Ya. Yang artinya, mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaikan? Mengerjakan kebaikan atau kebaktian, sedangkan kamu melupakan diri kamu sendiri atau melupakan kewajiban dirimu sendiri. Padahal kamu membaca Alkitab, yaitu At-Taurah. Ya. Maka tidaklah kamu berpikir, tidakkah kamu menggunakan akal pikiranmu seperti itu. Ya. Kita baca penafsirannya, Bapak Ibu, sini. Disebutkan di sini atamuruna nas bil birri. Al-bir yaitu bisa diterjemahkan bentuk bakti ya, atau kebaikan. Kebaikan ya adalah lafaz yang mencakup seluruh kebaikan. Kata al-bir adalah mencakup segala macam kebaikan. Nah, diterjemahkan bakti ya, berbuat bakti, kebaktian atau berbakti ya. Makanya berbakti kepada orang tua dalam bahasa Arabnya disebut apa? Birrul walidain, bir ya. Kata al-bir di sini adalah mencakup seluruh macam kebaikan. Yang dimaksud di ayat yang mulia ini maksudnya adalah beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan masuk ke dalam agama Islam. Itu. Ini bentuk kebaikan yang diarahkan, diperintahkan oleh Allah kepada mereka adalah mereka itu disuruh untuk beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disuruh untuk masuk ke dalam agama Islam. Ya. Wa tansawna anfusakum, sedangkan kalian itu melupakan diri kalian sendiri. Lupa, anisyan dalam bahasa Arab itu, anisyan itu lawan dari apa? Lupa. Ingat ya, lawan dari ingat. Namanya lupa itu lawan dari ingat. Selain lawan dari ingat juga bermakna atarku, yaitu meninggalkan. Jadi arti dari lupa dalam bahasa Arab anisyan itu juga bisa bermakna atark, yaitu meninggalkan. Jadi di sini apa? Wa tansawna anfusakum, kalian meninggalkan diri kalian. Maksudnya adalah meninggalkan kewajiban yang diperintahkan Allah kepada kalian. Mengapa kalian memerintahkan orang lain berbuat baik sedangkan kalian sendiri melupakan kewajiban kalian sendiri? Ya. Wa antum tatlunal kitab, sedangkan kalian itu membaca Alkitab, menunjukkan apa? Mereka sudah tahu kebenaran. Sudah membaca kebenaran. Ya. Afala taqilun. Ini sangat, kalau istilah sekarang itu menohok ya. Tidakkah kalian berpikir? Tidakkah kalian menggunakan pikiran kalian? Ya. Yang dimaksud dengan Alkitab di sini apa, Bapak Ibu? Kitab, karena Bani Israel berarti kitabnya apa? Taurat, ya, kitab Taurat ya. Yang dimaksud di sini adalah Taurat yang ada di tangan orang-orang Yahudi. Di tangan orang-orang Yahudi. Ya. Disebutkan di sini, tidakkah kalian berakal? Dengan akal itu seseorang itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bermanfaat, mana yang membahayakan, mana yang berupa perbaikan, kebaikan, mana yang berupa kerusakan. Ini mereka diperintahkan demikian ya. Mereka diperintahkan demikian. Maka disebutkan di sini yan'il haqqu tabaraka wa ta'ala fil ayatil ula. Allah zat yang maha hak, yang maha benar, tabaraka wa ta'ala, memaksudkan di dalam ayat yang pertama ini mengisyaratkan ala ulama Bani Israel. Yaitu apa? Yang dimaksud di ayat ini adalah
ulamanya Bani Israel. Ulamanya Bani Israel, yaitu para rahib atau ahli ilmunya mereka. Yang sedang disasar oleh Allah, yang sedang dimaksud adalah ulamanya Bani Israel. Tentang Bani Israel sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Amarahum ba'dul Arab bil iman. Amarahum ba'dul Arab bil iman bil Islam wa nabiyahu. Ya. Yang mana mereka atau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka, demikian juga memerintahkan sebagian orang Arab untuk beriman terhadap Islam dan beriman terhadap nabinya. Ya. Allah memerintahkan ulamanya Bani Israel untuk beriman kepada Islam dan beriman kepada nabinya. Demikian juga Allah memerintahkan sebagian orang Arab untuk beriman kepada Islam dan beriman kepada nabinya. Wa yatrukuna. Sedangkan Bani Israel ini ulamanya itu meninggalkan, tidak mau. Atau maknanya yang dimaksud dari ayat ini adalah ulamanya Bani Israel yang mereka memerintahkan apa? Sebagian orang Arab untuk beriman kepada Islam dan nabinya, tapi mereka sendiri tidak beriman. Itu atau maknanya seperti itu. Wa yatrukuna, dan mereka tidak mau mengerjakan apa yang mereka perintahkan. Wa yatrukuna anfusahum, mereka meninggalkan diri mereka, tidak mau melaksanakan apa yang mereka perintahkan. Fala ya'murunaha bidzalika, maka mereka tidak memerintahkannya dengan hal tersebut. Walhal annahum yaqra'una Taurah, padahal keadaannya mereka itu membaca kitab Taurah. Wa fiha, dan di dalam kitab Taurat tersebut terdapat apa? Ba'tsun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan informasi terkait apa? Diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Ini bisa dilihat surat As-Saff ya, surat As-Saff. Ya, seperti itu. Tercantum di dalam kitab Taurat itu ada nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang namanya adalah Ahmad ya. Ismuhu Ahmad disebutkan di sana. Wal amru bil imani bihi. Di dalam kitab Taurat selain ada informasi berita akan diutusnya seorang nabi yaitu Nabi Muhammad SAW, juga terdapat perintah untuk beriman kepada nabi tersebut. Bukan hanya pengkabaran, tetapi juga ada perintah untuk mengimani nabi tersebut. Wattiba'uhu, demikian juga wattiba'ihi, demikian juga apa? Untuk mengikutinya, beriman dan mengikutinya. Maka disebutkan di sini ayat yang mulia ini maksudnya adalah wa yaqra'uhum muwabbihan lahum. Allah Subhanahu wa taala itu ibaratnya itu memukul mereka dengan teguran. Jadi Allah menegur mereka dengan keras. Allah dalam ayat ini menegur mereka dengan keras. Kenapa? Mereka sudah tahu kebenaran dan mereka diperintahkan untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan mengikutinya, dan mereka melupakan diri mereka sendiri. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini meskipun turun terhadap siapa tadi? Bani Israel, namun ia bersifat umum ya. Bersifat umum kepada setiap orang, siapa saja yang sifatnya itu mirip seperti itu. Apa esensi atau kandungan isinya apa? Maksudnya apa? Larangan dari apa? Merintahkan orang untuk kebaikan tetapi apa? Dirinya tidak mau melaksanakan ya. Maka berat apa tidak? Nah, ini berat sekali ya. Yang sedang depan sini ini berat sekali ya. Ya seperti itu ya. Jadi ayat-ayat seperti ini harus benar-benar dicamkan dengan sebenar-benarnya ya. Supaya apa? Tidak memerintahkan orang untuk kebaikan, kepada kebaikan, tetapi dirinya lalai terhadap dirinya sendiri. Ada ayat yang lain disebutkan di surat As-Saff juga. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun.
Wahai orang-orang yang beriman, ini kepada orang yang beriman. Ya. Mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Ya. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Alangkah besar murka Allah engkau atau kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan. Mengatakan sesuatu tidak kamu kerjakan. Meskipun dalam surat As-Saff ini awal mula turunnya itu berkaitan dengan orang-orang yang kepengin jihad. Ya. Kepengin jihad. Selalu mengatakan kapan jihad, tetapi ketika sudah diperintahkan tidak mau melakukan. Seperti itu. Nah, ini meskipun ayatnya khusus awalnya, tetapi bisa dibawa kepada sifatnya umum, kepada siapa saja yang mengatakan sesuatu yang tidak dikerjakan atau memerintahkan manusia tetapi dirinya tidak mau melakukannya, Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang demikian itu. Kita lanjutkan. Kemudian di dalam hadis disebutkan Rasulullah bersabda, "Matsalul ladzi yu'allimun nas al-khaira wa yansa nafsahu matsalul" apa ini? "Matsalul fatilah tudi'u linnas wa tahrik nafsah wa tuharik nafsaha." Yang artinya adalah perumpamaan orang yang mengajar kebaikan kepada manusia namun ia melupakan dirinya sendiri adalah seperti sebuah sumbu. Ia menerangi manusia sedangkan dirinya sendiri terbakar. Ya, ia menerangi manusia tapi dirinya sendiri terbakar. Ya. Naudzubillah ya. Jadi seperti apa? Seperti lilin. Menerangi manusia tetapi dirinya terbakar. Ya. Seperti itu. Nah, jadi harusnya tidak seperti itu. Jadi maka perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus diperhatikan itu siapa dulu? Dirinya sendiri, kemudian keluarga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian sendiri ya dari api neraka. Demikian juga jagalah keluarga kalian. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Pertama kali itu diri kita sendiri. Kemudian kita bertanggung jawab kepada keluarga kita. Ya, jangan sampai kemana-mana mengajarkan tetapi ternyata keluarganya dilalaikan. Dan perlu diingat bahwasanya dakwah seperti ini itu hukumnya apa? Fardu ain atau fardu kifayah? Berdakwah seperti ini? Fardu kifayah ya, fardu kifayah. Jadi ya kalau ada yang melakukan orang lain pun ya sudah, berarti sudah gugur kewajibannya. Ya. Jadi jangan sampai dijadikan dakwah ini sebagai malah justru untuk mencari dunia ya. Naudzubillah ya. Niat-niat seperti itu harus dijauhkan. Maka disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Muslim bahwasanya ada 3 golongan manusia yang pertama kali nanti akan dimasukkan ke dalam neraka. Justru malah mereka mengamalkan amalan yang sangat besar pahalanya. Yang pertama adalah orang yang berjihad. Sampai mati berjihad. Ternyata niatnya salah. Niatnya supaya disebut orang yang pemberani. Jadi niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, belajar ilmu dan mengajarkan ilmu, belajar Al-Qur'an dan mereka juga membaca Al-Qur'an, dimasukkan ke dalam neraka ternyata. Gara-gara apa? Niatnya yang salah. Bukan amalan yang salah, tetapi niatnya. Apa? Dia niatnya itu supaya disebut sebagai orang alim ataupun ahli baca Quran seperti itu. Naudzubillah. Dan yang ketiga, yaitu siapa? Orang yang sangat dermawan. Setiap ada kesempatan bisa infak sedekah, dia infak sedekah. Ternyata dimasukkan ke dalam neraka. Gara-gara apa? Niat yang keliru. Yaitu supaya disebut sebagai orang yang dermawan. Jadi peran niat itu begitu besar sekali. Jadi kalau dia niatnya ikhlas, menjadikan dirinya pahalanya tinggi, besar. Tetapi gara-gara niatnya yang rusak, nasibnya seperti itu. Naudzubillah. Ya. Kemudian kita lanjutkan Bapak Ibu. Ayat yang berikutnya ya.
wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya. Mereka juga diperintahkan untuk apa? Bersabar dan mengerjakan salat. Ya. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang dibimbingan itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Orang-orang yang khusyuk. Ini perintahkan kepada mereka juga. Jadi supaya apa? Mereka sanggup melakukan apa yang diperintahkan Allah sebelumnya. Beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW, supaya bisa melaksanakannya, bersabar dan sholat, supaya mampu melakukannya. Nah, ini. Meskipun ayat ini diarahkan kepada mereka, ini juga sifatnya umum. Bisa kita terapkan pada diri kita sendiri. Ketika kita mengalami suatu permasalahan, maka minta pertolongan pada Allah dengan apa? Dua hal. Sabar dan sholat. Sabar dan sholat. Jadi dua hal yang bisa menjadi solusi atas segala permasalahan hidup kita. Isti'anah, minta pertolongan, adalah tolabul aun, minta pertolongan supaya mampu untuk berkata dan berbuat. Ya. Kemudian sabar, yang dimaksud dengan sabar apa? Sabar itu secara makna bahasa adalah habsun nafsi alamat takrah, menahan jiwa dari sesuatu yang dibenci. Menahan jiwa dari sesuatu yang dia benci. Jadi menahan diri, sesuatu yang tidak disukai. Ya, ketika mendapatkan musibah maka tahan dirinya. Tahan diri. Ya. Dan para ulama menjelaskan sabar ini mencakup tiga hal. Sabar untuk menjalankan, pertama, ketaatan. Ya. Kedua, sabar untuk meninggalkan kemaksiatan, bukan untuk menjalankan kemaksiatan ya. Sabar gitu ya. Sabar untuk meninggalkan kemaksiatan. Kemudian yang ketiga, sabar ketika menghadapi musibah, takdir yang buruk ya, takdir yang tidak baik. Dan tentunya perintah sabar di sini ya, sabar mencakup tiga hal itu, seperti itu. Jadi Bani Israil diperintahkan untuk sabar, sabar menjalankan ketaatan. Tadi disuruh untuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala beriman, disuruh hal-hal yang lain itu supaya sabar, mampu untuk melakukannya, dan disuruh juga untuk mengerjakan sholat. Ya. Sesungguhnya yang demikian itu sangat berat kecuali bagi orang yang sholatnya itu khusyuk. Ya, khusyuk itu adalah apa? Adalah menghadirkan hati dan badannya itu tenang. Ya. Kalau hanya badannya yang tenang, itu disebut apa? Sholat dengan badannya tenang, tidak gerak-gerak itu, apa? Disebut dengan tumak ninah. Tetapi kalau khusyuk bukan hanya badannya saja yang tenang, tetapi hatinya itu tenang, seperti itu. Hatinya dihadirkan. Jadi lahir dan batin salatnya. Nah, ini khusyuk. Ya. Kalau tumak ninah ya ini. Dan salah satu cara supaya khusyuk ya badannya ditenangkan dulu. Mudah-mudahan dengan itu akan membawa hatinya juga akan hadir, seperti itu. Dan penting juga kita ibaratnya itu salat itu ada ada persiapan dalam sebelum mengerjakan, benar-benar dipersiapkan gitu ya. Segala sesuatunya biar nanti ketika melaksanakan itu tidak tergesa-gesa, kemudian urusan-urusannya itu sudah selesaikan dulu gitu, biar nanti bisa lebih khusyuk. Kemudian di ayat yang mulia ini juga disebutkan bagaimana cara supaya kita itu bisa khusyuk. Yang dimaksud di sini khusyuk di sini adalah khudu' lillah, tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menaati perintah Allah dan menaati dalam menjauhi larangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Menaati itu bisa dua, menaati mengerjakan perintah ataupun menaati untuk meninggalkan larangan, seperti itu. Yang dimaksud dengan khusyuk di sini adalah tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian disebutkan di sini wa fil ayataini ats-tsaniyah, dan di dua ayat dan di dua ayat yang berikutnya, yaitu ayat kedua dan ketiga, wa tsalitsah, yaitu ayat keberapa? 46 dan 47. Yurshidu Allahu Ta'ala Bani Israel. Allah memberikan bimbingan, mengarahkan Bani Israel ilal isti'anah bis sabri was shalah. Diarahkan supaya mereka itu minta pertolongan kepada Allah dengan dua cara, yaitu sabar dan sholat. Tentunya sholatnya umat-umat terdahulu berbeda, maksudnya tata caranya
seperti yang kita kerjakan. Ya, seperti itu. Jadi belum ada sholat subuh ini. Jadi sholat itu 2 rakaat. Ya, Umar Putra itu 2 rakaat. Dan waktunya memang tidak sebagaimana yang ini. Jadi tata cara itu sudah berbeda. Ya. Tapi intinya sholat. Gitu. Seperti puasa. Umat-umat sebelum Islam juga ada puasa, tapi tata caranya itu yang berbeda. Ya. Mereka diperintahkan untuk sabar dan sholat hatta yaqdiru ala muwajahatil haqiqah, sehingga mereka mampu untuk menghadapi hakikat kenyataannya, wa tasrih biha, dan sehingga mereka itu mampu untuk dengan jelas mengerjakannya. Ya. Wahyal iman, itu maksudnya apa? Hakikat dan kejelasan di sini adalah beriman kepada Muhammad SAW. Ini, jadi kita ulangi ya, secara gampangannya itu. Mereka diperintahkan untuk minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat, supaya mereka itu mampu al-iman bi Muhammadin SAW, supaya mampu beriman kepada Nabi Muhammad SAW, waddukhuli fi dinihi, dan masuk ke dalam agama Islam, ke dalam agama Islam. Ya. Yang mana hakikat dari ini semua disebutkan alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ya. Yang artinya apa? Yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yu'allimuhum, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada mereka anna hadhil muwajah su'batun syaqah, bahwasanya perintah-perintah Allah ini berat bagi mereka. Perintah-perintah Allah itu berat bagi mereka. Maka disuruh untuk sabar dan sholat. Ya. Ala nafsi, sangat berat pada jiwa mereka. La yaqdir 'alaiha illal mukhbitun li rabbihim al-muqinun bi liqa'illah wa ruju'i ilaihi. Ya. Yang mampu itu hanya orang-orang yang yang khusyuk, orang-orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin dirinya itu akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan yakin dirinya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada tambahan di sini. Ya. Di antara rambu-rambu Al-Qur'an yang dapat dijadikan pegangan bagi siapapun ketika menghadapi ujian, ya. Tadi ista'inu bisabri wassalah, ya. Yang pertama adalah akan menumbuhkan rasa kenyamanan diri. Dengan kita sholat dan sabar, itu akan muncul rasa nyaman. Pertama nyaman dulu, menyamankan diri. Jadi atau menenangkan diri. Ya. Jadi ketika dapat musibah, maka segera sabar dan mengerjakan sholat. Kemudian supaya jiwanya itu tenang. Ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, di antara rambu yang berikutnya adalah akan muncul kesiapan dan keseriusan yang kuat dalam mengambil ilmu. Ya, ini. Jadi akan muncul tekad yang kuat setelah itu. Kemudian yang berikutnya adalah ada usaha dan yakin akan hasil dari yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian berkaitan dengan sholat, ada beberapa tips atau sebab-sebab yang sangat berpengaruh yang menjadikan seorang itu bisa istiqomah menjalankan sholat. Yang pertama, hendaknya mencoba merasakan indahnya ketenangan dan kekhusyuan dalam sholat. Jadi berusaha mencoba nikmatnya khusyuk itu bagaimana. Nah, kalau mencoba merasakan nikmatnya khusyuk, maka insya Allah akan muncul rasa khusyuk. Kemudian selalu ingat bahwa diri kita itu akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan mendapatkan balasan yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tadi kan illa 'alal khashi'in alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
dari 3 ayat yang mulia ini kita ambil beberapa kesimpulan ya. Yang pertama, kubhu suluki man ya'muru ghairahu bil khairi wa la yaf'aluhu. Buruknya perilaku orang-orang atau sifat karakter orang-orang yang memerintahkan orang lain kebaikan tetapi dirinya tidak melakukannya. Kemudian yang kedua, as-sayyi'atu qabihah wa kaunuha min alimin asyaddu qubhan. Keburukan itu sangat buruk, kejelekan itu sangat jelek, dan ketika itu ada pada seorang yang alim maka akan tambah jelek. Paham ya? Makanya dosa kecil kalau dilakukan orang alim itu bisa berubah menjadi dosa besar. Di antara penyebab. Naudzubillah. Masya Allah. Kemudian yang ketiga, masyru'iyatul isti'anah ala su'ab al-umur wa syaqqiha bisabri wa shalah. Sebelum masuk ke sini ada hadis yang menyebutkan, ini dalam kisah Isra Mi'raj ya. Suatu ketika Rasulullah SAW pada peristiwa Isra Mi'raj, beliau melewati sekelompok manusia yang mereka itu memotong-motong lisan mereka, mulut mereka dirusak gitu. Nah, maka dipotong-potong dengan bara api neraka gitu ya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, "Siapa mereka wahai Jibril?" Maka malaikat Jibril mengatakan, "Haula'i khutoba'u ummatika." Masyaallah. Mereka adalah khotib-khotib umatmu. Masyaallah ya. Ini bagi para khotib nih. Berat betul? Berat ya, masyaallah. Ini. Tapi kalau gini pensiun saja gimana? Pensiun saja gimana? Berat ini masyaallah. Ini masyaallah. Nah, ini. Ya, maka para khotib ini harusnya disampaikan, dicamkan ayat-ayat yang seperti ini atau hadis-hadis seperti ini. Ya, tentunya ini bukan hanya khotib saja, tetapi siapa saja yang ngajak kebaikan. Ya. Bukan maknanya sudah tidak perlu menyampaikan kebaikan itu. Apa gunanya? Toh nanti diancam seperti itu. Maksudnya tentunya ada keutamaan yang besar, tapi jangan sampai seperti itu. Nah, gitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Yaitu memerintahkan manusia kebaikan tetapi melupakan diri mereka sendiri. Ya, kemudian di sini disyariatkannya meminta pertolongan kepada Allah ketika menghadapi perkara yang berat, yaitu dengan apa? Sabar dan sholat. Rasulullah SAW apabila menghadapi suatu perkara yang berat, beliau segera sholat. Masya Allah. Beliau segera sholat. Baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Waktunya masih lama? Masya Allah, 4 menit lagi ya. Jadi itu seperti itu. Jangan malah ada masalah apa? Update status ya. Sholat gitu. Update status malah curhat di medsos. Wallahu a'lam. Ya, kita lanjutkan sedikit Bu. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman memanggil mereka kembali ya. Memanggil mereka kembali. Ya Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan ingatlah pula bahwasanya aku telah melebihkan kamu atas segala umat. Wattaqu yawma la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbal minha syafa'atu wa la yu'khadhu minha adlu wa lahum yunsarun. Dan jagalah dirimu dari azab hari kiamat, yang pada hari itu seorang tidak akan dapat membela orang lain walau sedikit pun, dan begitu pula tidak diterima syafaat dan tebusan daripadanya, dan tidaklah mereka akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Ta'ala memanggil Bani Israel untuk meminta mereka agar menyebut nikmat-nikmatnya yang didapatkan, agar mereka mensyukurinya dengan beriman kepada Rasulnya Muhammad SAW dan menerima agama serta kebenaran yang beliau bawa. Ayat yang mulia ini memberikan pelajaran kepada kita kewajiban untuk menyebut nikmat-nikmat yang diperoleh, agar Bani Israel itu mensyukuri nikmat diutusnya Nabi Muhammad SAW dan taat kepada Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Ini ayat ke-47. Kemudian di ayat ke-48 disebutkan Allah Subhanahu wa taala memperingatkan Bani Israel akan azab yang menimpa pada hari kiamat serta memerintahkan mereka agar takut terhadap hari itu dengan beriman dan beramal soleh, karena itu adalah hari yang amat mulia di mana syafaat bagi orang kafir tidak akan diterima dan tidak ada tebusan, serta tidak ada seorang pun yang bisa menjauhkan dari azab. Menjauhkan dari azab. Ayat yang mulia ini memberikan kepada kita pelajaran ya. Yang pertama, kewajiban untuk takut dan berlindung dari azab pada hari kiamat dengan keimanan dan amal soleh serta setelah meninggalkan kesyirikan dan kemaksiatan. Kemudian yang kedua, penetapan bahwa syafaat tidak diberikan kepada orang kafir dan tebusan tidak diterima pada hari kiamat. Al-adlu di sini maksudnya tebusan. Ya. Maknanya adalah tebusan. Ya. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syafaat itu harus terpenuhi dua syarat. Syafaat itu harus terpenuhi dua syarat. Jadi ayat yang mulia ini, ayat 48 berceritakan atau memberikan keterangan terkait dengan syafaat. Dan syafaat tidak diterima bagi orang kafir. Ini harus ada syafaat syaratnya. Yang pertama yang memberi syafaat itu adalah orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama harus mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pemberi syafaat. Contoh Rasulullah diberikan izin untuk memberikan syafaat. Kemudian yang kedua, orang yang disyafaati itu adalah orang-orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang berhak mendapatkan syafaat adalah ahli tauhid, orang-orang yang menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syafaat itu tidak bermanfaat bagi mereka yang berbuat kufur dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tebusan dari orang kafir tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tebusan itu sebesar emas sebesar bumi berupa emas. Disebutkan di surat Ali Imran ayat 91 sebagai penutup perjumpaan kita kali ini. Allah berfirman, innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun fala yuqbal min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mereka mati di dalam kekafiran, maka tidak diterima dari mereka sebesar bumi berupa emas untuk menebus diri mereka supaya mereka bisa keluar dari siksa api neraka. Seperti itu. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa disampaikan Bapak Ibu, yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya ya. Mohon maaf atas segala mungkin keterbatasan atau kekurangan atau dalam penyampaian mungkin kurang bagus atau apa. Mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Akhirul kalam alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 91.